Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadila Ramadhania sebagai MC di acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sharing session kali ini. Nah, acara kali ini akan menghadirkan seorang pembicara yaitu Saudara Andre. Baik, tanpa berlama-lama lagi, acara akan segera kita mulai dan untuk Saudara Andre, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fadila yang telah mempersilahkan saya untuk tampil di depan sini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah hadir di sharing session kita kali ini. Ya, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Febrian. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020 dan sekarang saya ada di semester 4. Dan kali ini saya ingin men-sharing ya sesuatu hal yang menarik nih. Karena saat ini lagi viral-viralnya. Sebelumnya nih saya mau bertanya dulu nih. Kalian tahu gak kejadian viral yang dimana ada ambulan dihalangi sama mobil mewah? Iya, tahu. Tahu kan? Pernah dengar. Ya. Yang pertama itu ada di Tol Bitung. Jadi ambulan ini lagi melaju ya di jalur tengah jalan tol. Tiba-tiba ada satu mobil mewah warna putih yang tiba-tiba pindah ke jalur tengah yang menghalangi lajur ambulan tersebut. Dan yang kedua nih, ada mobil SUV di Tol Cawang. Saat itu keadaannya sedang macet sekali dan waktu itu ambulan sedang memakai jalur lambat. Tapi SUV ini nggak mau ngasih jalan kepada ambulan itu. Nah, konflik yang pertama adalah di mana mobil mewah yang dari kejadian pertama tadi, dia tiba-tiba pindah jalur ke jalur tengah dengan alasan bahwa di depannya ada mobil yang berjalan lambat dan dia ingin menyusul mobil tersebut. Nah, sebenarnya kan ambulan itu kan menggunakan sirine ya, dan sirinenya itu lumayan keras suaranya. Jadi seharusnya dia tahu bahwa akan ada kendaraan darurat yang lewat dari belakangnya. Tapi nih, menurut saya kejadian itu kelalaian pengemudi mobil mewah. Karena sebelum dia pindah ke jalur tengah, seharusnya dia bisa lihat spion dulu dong. Wah, ini ada ambulan nih. Dia lagi nyalain lampunya, berarti sirenenya juga nyala nih. Dan saya harus stay di jalan yang dimana ambulan itu nggak ada. Tapi dia tiba-tiba pindah ke jalur tengah, menghalangi lajur ambulan. Dan kejadian ini sempat terjadi cekcok dengan pengemudi ambulan dan pengemudi mobil mewah. Pengemudi mobil mewah itu mengejar ambulan sampai ke rumah sakit, entah apa alasannya. Tapi akhirnya kejadian ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kemudian yang mobil SUV di Tol Cawang, kita bisa lihat bahwa saat itu di Tol Cawang emang benar-benar macet ya, karena itu jam sibuknya jalan tol di Jakarta. Saya lihat videonya, di sebelah kanan mobil SUV itu cukup kosong, tapi dari ambulan tersebut dia nggak mau ngasih jalan ke ambulan yang ada di belakangnya. Padahal itu sirenenya udah nyala, dan dari dashcamnya ambulan itu dia kelihatan bahwa malah melambat gitu. Di depannya malah terjadi ada gap di antara mobil SUV dan mobil di depannya. Jadi alasan dari pengemudi ini adalah karena dia ada jalur lambat nih. Sedangkan ambulan itu kan sedang keadaan darurat dan perlu ke rumah sakit secepat mungkin. Jadi yang terjadi di sini adalah pengemudi ambulan dan pengemudi mobil SUV tersebut cekcok dan beradu mulut, dan akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan juga. Dari sini saya sebenarnya sangat tidak suka dengan penyelesaian ini, karena kedua hal ini terjadi karena kelalaian pengemudi dari mobil mewah tersebut. Ya, yang pertama, dia nggak lihat spion. Kok nggak lihat spion?
yang kejadian pertama. Yang kedua, padahal SUV itu saat itu sedang macet, tapi di sebelah kanan SUV itu ada ruang untuk mobil itu masuk ke dalam ruang tersebut, mempersilahkan ambulan tersebut untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Ya, tadi dengan alasan itu jalur lambat, jadi menghalangi ambulan tersebut. Menurut saya penyelesaian yang harus dilakukan adalah dari menurut saya sendiri ya. Jadi tolong jangan ambil ke hati. Jadi harusnya SIM pemilik mobil mewah ini diambil lah, lalu dikasihkan pengarahan, dikasihkan sosialisasi tentang kendaraan yang harus diprioritaskan di jalan raya. Nah, karena itu kali ini kita akan membahas kendaraan apa aja sih yang harus diprioritaskan, harus diberi jalan saat kita berada di jalan raya. Yang pertama, ada pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran? Karena pemadam kebakaran itu biasanya menjadi respon pertama jika terjadi bencana, jika terjadi kebakaran. Sehingga pemadam kebakaranlah yang mengevakuasi korban-korban yang terlibat dalam bencana itu terlebih dahulu keluar dari bencana itu dan memindahkannya ke lokasi yang aman. Ya, selanjutnya akan ditangani oleh kendaraan yang kedua ini, yaitu ambulan. Ambulan biasanya membawa tenaga medis yang berkompeten dalam menangani hal-hal seperti yang tadi, kejadian bencana atau kebakaran, dan juga membawa pasien yang sedang darurat atau harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Jadi kita harus ngasih jalan kepada pemadam kebakaran, kemudian ambulan. Yang ketiga adalah kendaraan yang menolong pada kejadian laka lantas seperti polisi, ambulan dan pemadam kebakaran tadi. Biasanya jika ada polisi yang merespon laka lantas, mereka akan menutup jalur yang tidak bisa dilalui dan mengurangi kecepatan dari pengemudi lain yang akan melewati lokasi laka lantas. Yang kemudian akan datanglah pemadam kebakaran dan ambulans. Kemudian ada pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kenapa harus kita prioritaskan mereka? Karena mereka kan bekerja untuk negara nih, untuk rakyatnya. Jadi kalau ada meeting yang bisa dibilang tiba-tiba, buru-buru, jadi kita harus ngasih jalan dong, setidaknya untuk mempersilakannya ke melaksanakan tugasnya yang selanjutnya. Kemudian ada pimpinan dan pejabat asing atau lembaga asing yang menjadi tamu negara Indonesia. Nah, biasanya tamu negara Indonesia itu dikawal karena jadwalnya yang padat. Karena kan ini sebagai tamu ya, biasanya tamu itu nggak berlama-lama ada di Indonesia dan punya tugas lainnya yang lebih penting, yang sama pentingnya, dan kita harus memberikan prioritas kepada mereka ketika mereka di jalan raya. Kemudian ada iring-iringan pengantar jenazah. Kenapa iring-iringan pengantar jenazah harus didahulukan, harus diprioritaskan? Karena di Indonesia ya, apalagi orang Islam di Indonesia, biasanya kalau jenazah itu tidak boleh dimakamkan malam hari. Jadi harus secepatnya dimakamkan pada siang hari, dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman itu biasanya makan waktu yang lama sehingga harus dikawal, diprioritaskan. Apalagi kan jika itu seorang manusia yang meninggal, kita sebagai manusia kan memiliki rasa kemanusiaan sehingga akan mendahulukan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian ada konvoi atau kendaraan yang dianggap penting oleh Kepolisian Republik Indonesia. Contoh dari ini adalah yang pawai MotoGP kemarin di Jakarta di Bundaran HI. Nah, itu kan sangat penting tuh bagi exposure Indonesia. Jadi ini harus dikawal, harus kita beri prioritas kepada mereka. Nah, jadi itu aja yang mau saya sharing tadi. Jadi kita balik lagi ke materi-materi sebelumnya. Kita ambil kesimpulan bahwa pertama, kita harus sadar tentang situational awareness kita, di mana kita tahu keadaan orang di sekitar kita saat berkendara, sehingga kita sendiri aman dan orang lain juga merasa aman. Kita saling berhati-hati dan saling dan saling memperhatikan peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, dahulukanlah kendaraan prioritas dan
jangan dihalangin deh. Nanti kalau dihalangin masalahnya jadi bisa terjadi kecelakaan antara kita dan kendaraan prioritas. Masa kendaraan prioritas mengalami kecelakaan kan gak lucu jadinya. Apalagi ambulan yang membawa pasien laka lantas misalnya. Masa kecelakaan lagi kan jadi gak lucu. Ya, jadi itu materi dari saya. Sharing hasil materi sharing dari saya. Semoga bisa jadi ilmu bagi kalian yang sering ada di jalan raya, yang sering mengemudi, sering berkendara ya. Saya Muhammad Andre Febrian. Terima kasih. Wah, sangat menarik nih ya pembahasan dari Saudara Andre tadi yang membahas tentang kendaraan prioritas di lalu lintas. Yang mana apabila ada ambulans ataupun pemadam kebakaran, yang mana itu kan dalam situasi darurat. Seharusnya pengendara lain bisa untuk menepi biar ambulans atau pemadam itu bisa lewat. Nah, kita juga harus lebih peka nih dengan keadaan sekitar kita. Nah, dengan berakhirnya sesi sharing session tadi, maka berakhir pula acara kita kali ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Andre yang sudah berbagi bersama dan terima kasih pula kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan tertib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.